Baik Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Imam, dokter yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Baik, punten dengan Ibu siapa, alamatnya di mana, Ibu ada keluhan apa? Baik ya Bu, perempuan yang jenis kelaminnya. Punten ya Ibu. Jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan female venerologi ya Bu. Jadi nanti kita akan memeriksa daerah genital Ibu atau kemaluan Ibu yang dimana nanti menggunakan alat seperti spekulum untuk membuka atau membantu kita untuk mencapai daerah bagian dalam kemaluan Ibu, dimana nanti pada saat menggunakan spekulum nanti kita akan mengambil spesimen salah satunya di dalam vagina Ibu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu bersedia ya Bu. Punten ya Bu, saya izin untuk menganamnesis singkat terkait keluhan Ibu. Jadi sebelumnya Ibu sudah mengosongkan kandung kemihnya atau buang air kecil. Oke, mangga Ibu boleh untuk mengosongkan terlebih dahulu kandung kemihnya. Kemudian apakah ada pendamping Ibu yang ingin menemani Ibu di dalam ruangan nanti? Apabila tidak, nanti saya tidak akan sendiri ya Bu, jadi nanti akan ada perawat yang menemani saya juga. Oke, apakah sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak, oke, mangga Ibu boleh ke meja pemeriksaan dan pakaian bagian bawahnya boleh dilepas ya Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim Bu. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan ya. Yang dimana nanti pemeriksaan ini mungkin akan membuat Ibu kurang nyaman karena Ibu diharapkan untuk membuka pakaian bagian bawahnya untuk membantu pemeriksaan. Baik, di sini saya setelah mencuci tangan dan menggunakan handscoon, pertama-tama kita periksa bagian abdomen. Di sini kita periksa. Kita pastikan apakah area abdomen ini datar, bundar, cembung atau cekung. Kemudian kita palpasi suprapubis untuk menilai distensi kandung kemih, yang dimana apabila distensi itu menandakan bahwasanya kandung kemih ini penuh. Kemudian, punten ya Ibu, saat itu kita akan melakukan pemeriksaan bagian selangkangan dan juga bagian kemaluan Ibu, dimana di sini kita inspeksi terlebih dahulu daerah inguinal untuk menilai apakah ada limfadenopati. Jika ada, kita perhatikan jumlahnya, ukuran, konsistensi, mobilitas, dan apakah ada rasa sakit pada saat palpasi. Punten Ibu, apakah sakit? Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan area kemaluan atau pubis, dimana kita periksa kelainan kulit seperti apakah ada edema, makula, kemudian eritem, papul, vesikel, erosi, ulkus, dan juga kutil. Serta kita periksa juga pada rambut pubis apakah terdapat kutu dan juga telurnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan vagina dan cervix, yang dimana sebelum memasukkan spekulum kita membersihkan daerah masuknya di vagina dengan kain kasar lembab dengan sekali usap. Kemudian kita masuk spekulum, kita terlebih dahulu dan kita oleskan menggunakan pelumas atau lubrikan. Setelah itu kita perbesar intuitus vagina dengan menekan daerah bawahnya dengan jari telunjuk. Lalu kita masukkan spekulum. Punten ya Bu. Kita masukkan spekulum dalam posisi tertutup dan vertikal untuk menghindari trauma. Setelah itu kita putar searah jarum jam sampai di horizontal dan mendorong ke belakang sampai lidah spekulum masuk ke vagina. Jika sudah, kita buka spekulum dan kita kencangkan. Sebelum dikencangkan, pastikan dulu daerah cervix dan bagiannya terlihat jelas. Setelah itu kita inspeksi dinding vagina, adanya makul dan keluaran cairan. Dan jika ada cairan, kita perhatikan jumlahnya, warna, dan juga konsistensinya. Setelah itu kita bersihkan ostium cervix eksternal dan kasnya yang dijepit dengan forceps. Ya Bu, kita bersihkan ostium cervix eksternal dan kasnya yang dijepit oleh forceps. Jika sudah, kita inspeksi cervix untuk ektopik, makula, kemudian pada eritem, papul, vesikel, erosi, ulkus, kutil, dan apakah ada cairan yang keluar.
Jika ada, kita nilai konsistensi, jumlah, dan juga warnanya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan vagina dan cervix. Ini mana sebelum memasukkan spekulum, kita membersihkan daerah masuknya di vagina dengan kain kasar lembab dengan sekali usap. Kemudian kita masuk spekulum kita terlebih dahulu dan kita oleskan menggunakan pelumas atau lubrikan. Setelah itu kita perbesar intuitus vagina dengan menekan daerah bawahnya dengan jari telunjuk. Lalu kita masukkan spekulum. Punten ya Bu. Kita masukkan spekulum dalam posisi tertutup dan vertikal untuk menghindari trauma. Setelah itu kita putar searah jarum jam sampai di horizontal dan mendorong ke belakang sampai lidah spekulum masuk ke vagina. Jika sudah, kita buka spekulum dan kita kencangkan. Sebelum dikencangkan, pastikan dulu daerah cervix dan bagiannya terlihat jelas. Setelah itu kita inspeksi dinding vagina, adanya makul dan keluaran cairan. Jika ada cairan, kita perhatikan jumlahnya, warna, dan juga konsistensinya. Setelah itu kita bersihkan ostium cervix eksternal dan kain yang dijepit dengan forceps. Ya Bu, kita bersihkan ostium cervix eksternal dan kain yang dijepit oleh forceps. Jika sudah, kita inspeksi cervix untuk ektopik, makula, kemudian oval eritem, papul, vesikel, erosi ulkus kutil, dan apakah ada cairan yang keluar. Jika ada, kita nilai konsistensi, jumlah, dan juga warnanya. Yang pertama-tama kita bersihkan daerah ektoservix pasien yang dengan kain telah dijepit oleh forceps. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan Neisseria gonorrhea, di mana kita masukkan cotton swab ke dalam saluran cervix sedalam 2 cm. Setelah itu kita putar hingga menyentuh dinding endocervix selama 5-10 detik agar cairannya terserap. Lalu kita masukkan ke dalam media transport. Kemudian kita akan melakukan persiapan untuk pembuatan keramik ini, yang dimana kita siapkan terlebih dahulu slide dan juga cover slide-nya. Kemudian kita ambil lagi cotton swab yang baru, kita masukkan dalam 2 cm ke dalam saluran cervix, putar hingga menyentuh dinding endocervix selama 5-10 detik hingga cairannya terserap kembali. Lalu kita oleskan kapas pada objek gelas. Kemudian kita lakukan fiksasi pewarnaan gram dengan sel PMN. Dan kita fiksasi pewarnaan gram dan kita perhatikan apakah terdapat sel PMN dan intraselular gram negatif diplococcus. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan chlamydia trachomatis. Kita ambil cotton swab dan masukkan sedalam 2 cm ke dinding endocervix, putar dan tekan hingga dan kita tahan selama 5-10 detik untuk membiarkan cairan masuk atau menyerap ke dalam cotton swab. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabung dan kita media transport dan kita kirimkan untuk melakukan PCR. Selanjutnya untuk pulsel, kita ambil cotton swab dan kita masukkan sedalam 2 cm ke dalam dinding lateral vagina. Kita kumpulkan cairan discharge dan kemudian digulingkan ke dalam atau di atas slide dan difiksasi dan diwarnai dengan warnaan gram. Maka dengan lebih dari bidang epitel atau visual 20%. Setelah itu kita akan melakukan pengambilan spesimen Candida SP. Siapkan objek gelas yang ditambahkan dengan larutan KOH 10%. Kemudian kita ambil cotton swab yang baru dan kita oleskan ke dinding vagina.
kita usapkan di slide dan kita tutup dengan cover slide. Kita interpretasi, kita cari pseudohifa, banding sel, dan juga blastospora. Setelah itu kita akan melakukan pengambilan spesimen Trichomonas vaginalis, dimana kita siapkan slide juga. Lalu kita deteksi dengan NaCl 0,9%. Setelah itu lalu kita usapkan di slide dan kita tutup kembali dengan cover slide. Kemudian kita periksa di bawah mikroskop dalam waktu kurang dari 10 menit untuk menginterpretasi. Kita cari gerakan Trichomonas vaginalis. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pH dan cairan vagina. Kita jepit kertas pH menggunakan forcep. Kemudian kita tempelkan ke dinding vagina dan kita tunggu selama beberapa saat. Lalu kita keluarkan. Setelah itu kita cocokkan warna dari kertas pH dengan warna standar, yang dimana untuk pH normal itu 4,0 dan jika terbaca lebih dari 4,5 itu menunjukkan kondisi patologis seperti vaginosis bakteri. Selanjutnya kita akan melakukan BIF test atau tes amin, yang dimana kita lepas spekulum. Punten ya Bu, ini spekulumnya dilepas terlebih dahulu. Ibunya boleh relax. Kita bawa kunci spekulum, kemudian kita putar berlawanan arah jarum jam seperti yang di awal. Kemudian kita tarik keluar dengan hati-hati. Setelah itu letakkan cairan KOH pada mukus vagina yang berada di spekulum. Kita letakkan cairan KOH di atas spekulum yang barusan kita gunakan di vagina pasien. Lalu kita hirup aromanya. Hasil tesnya ini positif jika baunya seperti ikan berbau busuk atau bau amis. Setelah itu kita tempatkan spekulum bekas ke dalam larutan dekontaminasi. Selanjutnya pemeriksaan terakhir untuk pemeriksaan perianal pasien. Kita periksa bokong kiri dan kanan dipisahkan untuk memeriksa daerah perianal. Kemudian diamati apakah ada edem, kemudian makula, eritem, papul, vesikel, erosi, ulkus, kutil, dan juga cairan. Dan bila terdapat cairan di daerah perianalnya, kita catat, hitung jumlah, warna, dan juga konsistensi. Setelah itu kita dokumentasi. Alhamdulillah ya Bu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Ibu boleh punten kembali ke meja tunggunya. Nanti kita akan memberitahukan interpretasinya.